Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi jenis usaha ekonomi. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis usaha ekonomi, mulai dari usaha ekonomi yang kecil hingga usaha ekonomi yang besar. Nah, jenis usaha ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ini dikelola secara bersama, baik itu modalnya, pengelolaan, maupun keuntungannya. Nah, sekarang kita akan membahas kedua jenis usaha ekonomi ini. Yang pertama adalah usaha ekonomi perorangan. Berikut ini beberapa jenis usaha ekonomi perorangan, yaitu ada usaha pertanian, kemudian usaha perdagangan, usaha jasa, dan juga industri kecil. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha pertanian memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani juga biasanya terbatas. Ya, lahan persawahannya juga terbatas dan juga tegalan. Kemudian usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Berikutnya, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya seperti usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan juga penjualan pulsa. Berikutnya, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan, berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Apa saja usaha perseorangan yang ada di sekitarmu? Coba diamati ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas usaha ekonomi milik perorangan, sekarang kita akan membahas usaha milik kelompok. Usaha milik kelompok ini ada yang berupa badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada yang berupa badan usaha milik swasta atau BUMS, dan juga ada yang berupa koperasi. BUMN. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. BUMN adalah perusahaan negara. Ya, jadi perusahaan ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Tujuan dari pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya seperti bidang energi listrik dan telekomunikasi. Kemudian, berikutnya adalah badan usaha milik swasta.
atau BUMS. Badan usaha milik swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS terbagi menjadi firma, persekutuan komanditer atau CV, dan juga perseroan terbatas atau PT. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan CV adalah badan usaha yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan pasif. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Kemudian koperasi. Koperasi merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Koperasi ini menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terbagi menjadi beberapa jenis. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi ini menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Sedangkan koperasi serba usaha adalah koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Lalu, apa saja ya keuntungan dari keberagaman kegiatan usaha ini? Keuntungan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, dan juga mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.